Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini kami dari kelompok 4 kelas 2024A akan menjelaskan materi tentang masih di materi magnetik material, yaitu dengan subchapter 2.7 magnetostriksi dan 2.8 magnetic bubble memory yang isinya twistor memory dan bubble memory. Dan untuk yang 2.9 magnetic anisotropi. Kenalkan, saya sebagai moderator nama saya Muhammad Abdul Nazakiki dari kelas 2004A. Lalu ada Gazing Zildan Rabbani NIM 022 dan saya Muhammad Jufaldo Rafat Zaki dari NIM 023. Pertama-tama, magnetostriksi adalah fenomena di mana bahan ferromagnetik mengalami perubahan bentuk atau dimensi ketika dikenal medan magnet. Efek ini ditemukan oleh James Joule pada tahun 1842 dan memiliki aplikasi yang luas dalam teknologi modern seperti sonar, aktuator, dan sensor. Yang kedua ada memori gelembung atau bubble memory dan memori twistor adalah dua jenis teknologi penyimpanan data yang berbeda yang digunakan dalam beberapa aplikasi komputasi dan elektronik. Berikut penjelasan selanjutnya. Yang ketiga, anisotropi magnetik, yaitu didefinisikan sebagai ketergantungan sifat magnetik pada arah kristalografi yang disukai. Ini adalah energi yang dibutuhkan untuk membelokkan momen magnetik dalam kristal tunggal dari arah magnetisasi yang mudah ke arah magnetisasi yang sulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Siap, terima kasih. Untuk yang isi utama yaitu yang pertama dari magnetostriksi. Kesatu yaitu prinsip kerja. Magnetostriksi terjadi karena orientasi domain magnetik dalam material ferromagnetik. Domain-domain ini adalah wilayah kecil di dalam material yang memiliki magnetisasi tersendiri. Saat material tidak berada dalam medan magnet, domain-domain ini terorientasi secara acak sehingga tidak ada perubahan bentuk yang signifikan. Namun ketika material terkena medan magnet, domain-domain ini mulai sejajar dengan medan tersebut. Proses penyelarasan ini menyebabkan perubahan panjang atau bentuk material. Ini bisa dijelaskan dengan menggunakan konstanta magnetostriksi yang merupakan ukuran perubahan panjang relatif terhadap panjang awal. Seperti AL adalah perubahan panjang dan L adalah panjang awal. Yang kedua yaitu aplikasi magnetostriksi. Magnetostriksi memiliki berbagai aplikasi praktis dalam teknologi modern. Yang pertama yaitu sonar. Efek magnetostriksi digunakan dalam transducer sonar untuk menghasilkan dan menerima gelombang suara di bawah air. Material magnetostriksi seperti terfenol min D mengubah sinyal listrik menjadi getaran mekanis yang dapat menghasilkan gelombang suara. Yang kedua, aktuator. Aktuator magnetostriktif dapat menghasilkan gerakan presisi tinggi dan digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan penelitian. Misalnya, mereka dapat digunakan dalam sistem kontrol getaran dan peralatan pengujian material. Yang ketiga itu sensor. Sensor magnetostriktif digunakan untuk mendeteksi perubahan medan magnet, tekanan, atau gaya. Mereka berguna dalam berbagai aplikasi mulai dari deteksi kerusakan struktural hingga pemantauan kesehatan mesin. Yang ketiga yaitu material magnetostriktif. Beberapa material
ferromagnetik menunjukkan efek magnetostriksi yang signifikan. Beberapa contoh material magnetostriktif meliputi terfenolindi, paduan terbium, besi, dan dysprosium yang memiliki koefisien magnetostriksi tinggi, sering digunakan dalam aplikasi sonar dan aktuator. Dan nikel atau Ni, salah satu material magnetostriksi pertama yang dipelajari yang masih digunakan dalam beberapa aplikasi sensor magnetostriktif. Dan galvanol, paduan besi gallium yang memiliki sifat magnetostriktif serta kekuatan mekanik yang baik. Terus bagaimana cara kerja magnetostriksi? Magnetostriksi proses perubahan bentuk material akibat medan magnet. Pelajari cara kerjanya dan proses dalam teknologi modern. Contoh praktisnya yaitu magnetostriksi merupakan fenomena di mana bahan magnetik berubah bentuk saat dikenai medan magnet. Jadi bahan maaf Mas Jo. Selanjutnya Mas Gading. Ya Mas, terima kasih waktunya. Yang kedua ada memori gelembung atau bubble memori. Memori gelembung juga dikenal sebagai memori yang memancarkan magnetik. Penemu Andrew Bobek menemukan memori gelembung pada tahun 1970-an di Bell Labs. Kemudian memori gelembung termasuk dalam kategori memori komputer non-volatile. Representasi data dalam bentuk gelembung magnetik atau area melingkar kecil karena menggunakan lapisan tipis bahan magnetik. Setiap gelembung menyimpan 1 bit data. Karena bersifat non-volatil, data disimpan dalam gelembung magnetik saat daya dimatikan. Susunan bahan magnetik dibuat sedemikian rupa sehingga serangkaian jalur paralel terbentuk untuk menggerakkan gelembung setiap kali medan magnet eksternal diterapkan. Ukurannya hanya beberapa inci persegi yang mencakup lapisan tipis perekaman magnetik tempat gelembung atau bit dibuat secara elektromagnetik dalam untaian melingkar. Kemudian rotasi gelembung sesuai dengan padanan kepala baca atau tulis untuk pembacaan atau penulisannya. Membayangkan pembaca dengan membawa ke tepi material di mana gelembung dapat dibaca oleh pick up magnetik normal dan kemudian ditulis ulang di sisi terjauh untuk menjaga siklus memori. Yang kedua ada memori twistor. Pengembangan memori gelembung magnetik sangat terkait dengan seorang ilmuwan bernama Andrew Bobek. Beliau telah bekerja pada berbagai proyek terkait magnetik pada tahun 1960-an. Kedua proyeknya sangat penting dalam pengembangan memori gelembung magnetik. Pengembangan sistem memori inti magnetik yang dikendalikan oleh transistor dan pengembangan memori twistor. Memori twistor didasarkan pada magnetostriksi, yaitu efek yang memungkinkan pergerakan medan magnet. Jika Anda membuat pola pada sebuah media, misalnya pita magnetik, dan mengalirkan arus listrik melaluinya, pola-pola tersebut akan terdorong perlahan sepanjang pita. Pola-pola itu sendiri akan tetap utuh, sementara detektor yang ditempatkan di beberapa titik di atas pita akan mendeteksi medan magnet yang lewat tanpa adanya gerakan fisik. Sederhananya, ini adalah versi non-bergerak dari suatu track pada memori gerum. Pada tahun 1960-an, AT dan T telah menggunakan twistor dalam beberapa aplikasi. Yang ketiga, gelembung magnetik. Mulai dengan penelitian pada orthoverite, Bobek menemukan efek menarik lainnya,
Jika medan magnet eksternal diterapkan pada area magnetis pada material, area magnetis tersebut akan menyusut menjadi lingkaran kecil yang disebut gelembung. Gelembung ini jauh lebih kecil daripada domain pada media biasa seperti pita magnetik yang ditunjukkan bahwa kepadatan data yang sangat tinggi dapat dicapai. Penjelasan singkatnya, bagian teks ini menjelaskan tentang sejarah dan prinsip kerja memori gelembung magnetik. Memori ini memanfaatkan sifat material magnetik yang dapat membentuk area magnetis kecil atau gelembung untuk mendapatkan data. Konsep ini didasarkan pada penelitian sebelumnya tentang magnetostriksi dan pengembangan memori pistor. Kemudian pada awalnya sangat menjanjikan. Teknologi ini kalah bersaing dengan teknologi penyimpanan data lainnya seperti hard disk. Yang chapter selanjutnya ada magnetic anisotropi. Konsepnya anisotropi magnetik sudah dikenal sejak zaman kuno ketika orang Yunani menemukan batu magnet di wilayah Magnesia. Namun pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini baru muncul pada abad ke-19 dan ke-20. Anisotropi magnetik adalah sifat suatu material magnetik yang membuat sifat magnetiknya berbeda-beda tergantung pada arah medan magnet yang diberikan. Sederhananya, magnet tidak selalu sama kuat di semua arah. Ilustrasinya seperti gambar ini yang menunjukkan anisotropi magnetik di mana magnet eksternal B0 memengaruhi momen magnetik yang dihasilkan oleh arus 3 dengan orientasi tertentu yang lebih stabil secara energi dibandingkan arah lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh pola medan dan gaya magnet. Dan ada beberapa penyebabnya, yaitu struktur kristal. Atom-atom dalam material magnetik tersusun dalam kisi-kisi kristal. Arah susunan atom-atom ini mempengaruhi bagaimana momen magnetik elektron dalam atom tersebut berorientasi. Yang kedua ada momen magnetik elektron. Elektron dalam atom memiliki sifat magnetik yang disebut momen magnetik. Momen magnetik ini seperti jarum kompas kecil yang cenderung sejajar dengan medan magnet eksternal. Yang ketiga ada sumbu mudah dan sulit. Dalam material magnetik terdapat arah tertentu yang disebut sumbu mudah, di mana momen magnetik elektron lebih mudah sejajar. Arah yang tegak lurus terhadap sumbu mudah disebut sumbu sulit. Memutar momen magnetik ke arah sumbu sulit membutuhkan energi yang lebih besar. Lalu mengapa anisotropi magnetik penting? Yang pertama, sebagai penyimpanan data. Seperti pada hard disk, anisotropi magnetik digunakan untuk menyimpan data. Momen magnetik kecil pada permukaan disk diorientasikan ke arah tertentu untuk mewakili bit data. Yang kedua, magnet permanen. Magnet permanen memiliki anisotropi magnetik yang sangat kuat, sehingga mereka dapat mempertahankan magnetisasinya meskipun tidak ada medan magnet eksternal yang diterapkan. Yang ketiga ada sensor magnetik. Sensor magnetik memanfaatkan perubahan dalam anisotropi magnetik untuk mendeteksi perubahan medan magnet. Kesimpulannya, pemahaman mendalam mengenai anisotropi magnetik, magnetostriksi, dan memori gelembung sangat penting dalam pengembangan teknologi yang memanfaatkan sifat magnetik material. Ketiga konsep ini memberikan dasar bagi pengembangan berbagai aplikasi, mulai dari perangkat elektronik sehari-hari hingga sistem industri yang kompleks. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Itulah presentasi dari kelompok kami dan memberitahukan bahwa untuk pertanyaan ini kami kelompok 4 membatasi hanya 1 pertanyaan karena kan waktu untuk presentasi sudah hampir habis. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh hubungi saya sebagai moderator kelompok 4. Terima kasih. Dan apa yang ditanyakan tentang materi ini?
Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Untuk siapa yang mau tanya? Mas Watu boleh tanya, atau Mas Fandi, atau siapa lagi ini? Mbak Kaila. Oh ya, Mas Fatur, apa yang ditanyakan? Iya Mas, izin bertanya ya. Tadi kan dijelaskan mengenai magnetostriksi. Nah, contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik Mas, terima kasih. Akan saya untuk contoh yang simpel tentang magnetos atau penggunaan magnetostriksi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya yaitu speaker atau pengeras suara. Kenapa? Dengan memanfaatkan perubahan medan magnet menyebabkan bahan tersebut bergetar, kemudian menghasilkan gelombang suara. Apakah bisa dipahami Mas Fatur? Ya Mas, bisa. Terima kasih nggih. Dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan dalam pemateri atau moderator, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.